Secangkir Sabda. Hangatkan harimu bersama Sabda Tuhan. Pernahkah Anda merasa bahwa rencana hidup yang sudah Anda susun rapi tiba-tiba hancur berantakan? Kita semua menyukai kepastian. Kita ingin tahu apa yang akan terjadi besok. Namun, seringkali hidup membawa kita ke tikungan yang tidak terduga. Di sana, kita dihadapkan pada pilihan sulit, menyerah pada ketakutan, atau tetap melangkah meski tidak melihat ujung jalan. Hari ini, kita akan belajar tentang satu kekuatan tersembunyi yang disebut iman, bukan iman yang tanpa ragu, melainkan iman yang berani berkata, "Ya," saat semua tampak mustahil. Ada seorang pemuda bernama Raka. Dia bekerja keras untuk membangun rumah kecil bagi ibunya. Namun, sebuah kecelakaan kerja membuatnya kehilangan kemampuan untuk berjalan secara normal. Mimpinya hancur. Dia merasa gagal sebagai anak. Di tengah keputusasaannya, seorang kawan lama memberikan sebuah biola tua yang rusak. "Raka, tanganmu masih sehat. Mungkin biola ini bisa menemanimu," kata kawannya. Awalnya Raka marah. "Untuk apa biola rusak ini? Aku butuh kaki yang kuat, bukan musik." Namun, karena tidak ada pilihan lain, ia mulai belajar memperbaikinya. Ia mengamplas kayunya, menyetem senarnya, dan belajar satu nada demi satu nada. Ternyata Raka punya bakat yang luar biasa. Musik yang keluar dari biola itu tidak hanya menyembuhkan kesedihannya, tetapi juga membawa ketenangan bagi orang-orang di sekitarnya. Raka menyadari bahwa rumah yang ingin ia bangun untuk ibunya tidak harus berupa tembok dan atap. Kehadirannya, kegigihannya, dan musiknya adalah rumah yang jauh lebih hangat. Raka belajar bahwa ketika satu pintu tertutup, Tuhan tidak selalu membuka pintu lain yang serupa. Kadang, ia justru memberikan kita instrumen baru untuk menciptakan kebahagiaan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kisah Raka mengingatkan kita pada sosok Santo Yosef dalam Matius 1. Yosef punya rencana sederhana, menikah dengan Maria dan hidup tenang, namun tiba-tiba Maria mengandung sebelum mereka hidup bersama. Inilah iman yang dijabarkan dalam Ibrani 11. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Abraham, nenek moyang kita, melakukan hal yang sama dalam Roma 4. Ia berharap meskipun tidak ada dasar untuk berharap. Ia percaya bahwa janji Allah kepada Daud dalam 2 Samuel 7 bahwa keturunannya akan kokoh selamanya, tidak akan gagal. Secara teologis, iman bukan berarti kita mengerti segalanya. Iman adalah kepercayaan pada karakter Allah yang setia, seperti yang dinyanyikan dalam Mazmur 89. Kasih setiamu tetap untuk selama-lamanya. Yosef, Abraham, dan Daud bukan orang-orang yang hidupnya tanpa masalah. Mereka adalah orang-orang yang berani menyerahkan kendali hidup mereka kepada Tuhan. Mereka percaya bahwa meskipun rencana manusiawi mereka retak, rencana Allah sedang dikerjakan melalui retakan tersebut. Apa yang bisa kita lakukan saat rencana kita tidak berjalan sesuai harapan? Pertama, jangan terburu-buru menghakimi keadaan. Seperti Yosef, ambillah waktu untuk hening dan berdoa sebelum mengambil keputusan besar saat emosi meluap. Kedua, fokus pada langkah kecil. Iman tidak butuh Anda melihat seluruh tangga. Iman hanya butuh Anda menapakkan kaki pada anak tangga pertama. Ketiga, percayalah pada kesetiaannya. Ingatlah bahwa Tuhan lebih besar dari masalah Anda. Jika Ia sudah memelihara Anda sampai hari ini, Ia tidak akan meninggalkan Anda besok. Mari kita berdoa.
Tuhan, berikanlah kami hati seperti Yosef yang berani melangkah dalam iman. Saat rencana kami berantakan, kuatkanlah kami untuk tetap percaya pada kasih setiamu. Bantulah kami untuk melihat peluang di balik setiap kesulitan yang kami hadapi. Amin. Rencana apa dalam hidup Anda yang saat ini sedang terasa sulit? Mari tuliskan "Aku percaya" di kolom komentar sebagai simbol penyerahan diri kita kepada Tuhan. Mari kita saling menguatkan. Tuhan Yesus memberkati.